Ulama salaf kadang disebut Wahabi. Apa maksud Wahabi itu, Ustaz? Oh, tolong tanyakan pada yang nyebutnya. Saya tidak tahu maksudnya gitu kan. Nanti kalau sudah dimaksudkan baru kita bahas kan. Wahabi itu kan banyak, dari kata Wahab dengan I. Kan? Wahab, hati-hati, sifat Allah juga Wahab. Wahab dari kata Wahaba yahibu, yang memberikan tanpa batas. Ya. Wahab itu sifat Allah. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-38, posisi paling kanan sebelah atas. Baik. Bahkan dari ayat ke-8 yang disebut Wahab, sifatnya disebut Hab. Kalau minta habli kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli. Habli itu dari sifat Wahab. Ya, Nabi Zakaria itu menikah puluhan tahun, fisik sudah lemah gitu kan, sudah letih, rambutnya sudah memutih, tapi belum ada keturunan. Ya, dan istrinya, maaf ibu, divonis monopos dan mandul. Kata manusia nggak mungkin punya anak. Lalu memohon kepada Allah yang tidak punya batas. Disebut sifatnya ya Wahab. Permohonannya hablun. Makanya disebut habli. Ya, Rabbi habli, ya Allah yang punya sifat Wahab, tolong berikan padaku tanpa batas dari sisimu. Ya, min ladunka dzurriyyatan thayyibah, apa itu keturunan yang berasal darimu langsung, karena manusia itu nggak ada yang mengatakan nggak mungkin nih. Ya, mustahil nih, mustahil. Ya, maka ketika manusia mengatakan mustahil, maka beliau mengatakan ya Allah darimu saja ya Allah yang tidak punya sifat mustahil di situ. Ya, maka kemudian dianugerahkan oleh Allah anak yang bernama Yahya itu. Nah, sifat manusia, misal sifat manusia yang ingin bermohon kepada Allah dengan mengikuti tuntunan Allah, misalnya salah satunya sifat-sifat kebaikannya yang tidak punya sekat itu, maka tambah i di ujungnya. Wahabi, meneladani sifat Allah yang punya sifat Wahab itu. Maksudnya kalau Anda sedang berdoa, orang mengatakan mustahil, jangan putus asa, minta kepada Allah. Saat Anda meminta kepada Allah yang tidak punya sifat batasan itu dan menepikan pendapat makhluk, maka Anda disebut dengan Wahabi. Sudah sampai sini? Atau ada orang namanya Wahab misalnya kan, dengan pakai Abdul di depannya, misalnya Abdul Wahab dan sebagainya kan? Lalu Anda ikuti paham orang ini karena dia baik misalnya, dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan kebaikan-kebaikan, contoh yang baik, Anda jadi pengikutnya. Maka pengikut dalam bahasa Indonesia bahasa Arab ditambah i, ya nisbah namanya ya. Indonesia negara, orang Indonesia ikut ke Indonesia, Indonesi. Malaysia, orang Malaysia, Malisi. Amerika, orang Amerika, Ameriki. Filipina, orang Filipina. Tuh gampang kan, tambah i ujungnya. Brazil, orang Brazil. Tunis, orang Tunis. Masya Allah, gampang kan ya. Bekas, yang punya bekas-bekas. Jangan ngaco, salah, itu ngarang. Itu ngarang ya, itu ngarang. Jadi tidak selalu bisa ditempatkan di tempat yang tertentu. Nah, terus ada orang mau ikut ini, maka disebut Wahabi. Ya, awas ya, awas. Pendiri salah satu ormas di Indonesia, salah satunya kayak Hasbullah Wahab. Wahab juga. Jadi kalau ikut ke ormas itu disebut Wahabi juga. Kalau mau mengistilahkan istilah-istilah ini. Saya punya keyakinan kuat orang-orang seperti ini bahkan nggak jelas itu kan, mau memberikan istilah apa. Jadi tolong perjelas dulu, baru dari situ kita tafsirkan. Ya sebenarnya apa yang dimaui kan?